guys, kembali lagi di Ayana Official. Di video kali ini kita ada yang baru nih guys. Ayana Official kali ini bakal menayangkan tayangan baru untuk penonton setia Ayana Official, yaitu adanya program terbaru mengenai properti. Nah, kali ini aku bersama bintang tamu spesial, yaitu Bapak Go Kim Sen selaku property agent, dan dimana kita sekarang ini mau ngobrol-ngobrol mengenai dunia properti nih. Mumpung bersama ahlinya, kita bakal tanya-tanya yang banyak nih kepada Bapak Go Kim Sen. Nah, sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri dulu mungkin ya Pak ya, supaya penonton Ayana Official tahu nih Bapak kesehariannya itu bagaimana di properti mungkin Pak. Halo, selamat pagi semua. Kakak, saya Kim Sen. Kebetulan saya jadi property agent mungkin belum lama juga ya, kurang lebih sekitar 6 tahun. Mungkin seluk-beluk ya, 6 tahun. Baru 6 tahun. Masih baby. Masih baby. Di atas balita 1 tahun. Baru mau ya. masuk SD. Ya, seluk-beluk sebenarnya untuk property agent banyak seluk-beluknya dan banyak suka dukanya. Ya. Tapi dibilang suka duka, ada sukanya paling suka, yaitu kalau kita bisa bantu orang untuk membeli rumah atau menyewa rumah atau menjualkan rumahnya. Itulah. Jadi ada misi membantunya ya Pak. Betul. Ya di sini ya. Jadi jadi agent itu nggak hanya semata komisi ya Pak ya, mungkin semata-mata betul. orang bayangannya tuh uang-uang cuan-cuan gitu Pak. Tapi ternyata ada misi membantunya ya Pak, mempunyai kepuasan tersendiri. Betul. Ya Pak ya kalau jadi agent seperti itu. Mungkin Bapak selama ini Pak, rata-rata kan ini kita dampak pandemi luar biasa ya Pak ya. Kira-kira nih sekarang ini orang menjual beli properti itu gimana tuh Pak? Sekarang ya pandemi. Kalau sekarang dalam properti ya, kebanyakan semua dampaknya sama seperti usaha lain sebenarnya. Tidak ada semua bidang usaha yang boleh dibilang positif sekarang ini. Tapi namanya properti, karena bukan kebutuhan, tetap kebutuhan primary manusia semua. Orang pasti merupakan perlu rumah. Yeah. Jadi dengan cara apapun mereka akan berusaha untuk dapatkan rumah. Ya kan, baik itu nanti mungkin kalau dengan budget rendah mereka akan cari sewa. Tapi tetap ada pasarnya. Tetap ada pasarnya, cuman mungkin ada kebutuhannya yang beda-beda aja. Berarti sekarang ini kalau dari cara kerja agent, karena kan sekarang pandemi, kita ada PPKM, level 1, 2, 3, banyak pembatasan, itu mempengaruhi nggak kita kan di agent harus kerja terus, orang nitip properti, terus harus bagaimana nih agent bekerjanya dengan pembatasan itu. Satu sisi mungkin yang menitipkan ownernya itu menggebu-gebu ingin menjual karena butuh uang, nah itu gimana tuh Pak kalau dari property agent? Kalau property agents kita akan tetap untuk demand yang paling tinggi adalah orang yang nitip untuk jual. Karena demand itu kebutuhan orang untuk membutuhkan uang. Tapi di sisi lain untuk orang yang membeli mulai mungkin awal-awal banyak yang mengerem. Karena mereka masih, ya kita tahu lah, selama pandemi ini orang masih butuh dengan kesehatan ya. Mereka lebih suka keep money kalau untuk healthy, cash ya, untuk rumah sakit atau whatever apapun. Tapi setelah PPKM sekarang pemerintah, puji Tuhan ya kita mau pemerintah yang baik ya, pemerintah yang punya program yang terstruktur, walaupun bongkar pasar kata Pak Jokowi kemarin kulihat videonya, kita usaha pembenahan ini bongkar pasar aturan. Karena apa? Karena kan ini juga bukan hanya coba-coba, tapi kita melihat situasi perubahan sesuai evaluasi. Nah, puji Tuhan ya, pemerintah kita tanggapannya baik sekali untuk situasi sekarang ini, sehingga sekarang boleh dilihat PPKM ini pengaruh ke dunia bisnis apapun, terutama properti meningkat. Ya, justru permintaan naik dan banyak sekali orang mulai berani invest, berani mencari lagi, mulai investasi lagi. Karena di Ayana Official nih mostly nih penontonnya itu banyak juga yang milenial ya Pak ya. Nah milenial ini ya biasalah Pak, kantong pas-pasan tapi ingin punya rumah gitu ya Pak ya. Nah itu gimana ya Pak tipsnya, mungkin Bapak yang udah berpengalaman di properti 6 tahun lebih bahkan ya. Nah itu gimana Pak supaya milenial ini ya, untuk
bisa mempunyai rumah gitu, mencapai cita-cita? Apakah harus beli yang primary langsung developer atau rumah second gitu lalu direnov gitu kan? Kalau property agent kan Bapak biasanya menjualnya itu untuk rumah baru atau rumah secondary ya Pak ya? Oh, kita ada dua-duanya ya. Kita bisa secondary, bisa juga primary. Kalau primary kan berarti sifatnya dari developer ya. Cuma kalau primary itu ada satu hal yang mesti diingat oleh para anak-anak milenial ini. Rumah yang dibeli itu belum tentu ready. Oh iya betul. Ya, belum tentu ready. Dan mereka kan perlu waktu kurang lebih 1 sampai 2 tahun untuk Inden, untuk bangunnya kan. Iya, iya. Di situ harus ada spending money, di mana 2 tahun itu mereka harus mempersiapkan dana selama belum tinggal. Iya. Tetap. Itu kelemahan untuk primary Iya. ya, spending awalnya. Tapi kelebihan untuk primary juga banyak sebenarnya. Yaitu biasanya uang muka dan uang cicilannya rendah di awal. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Ya kan, begitu dia setelah terima rumah baru dia mulai nyicil ke bank atau bayar cash. Nah, kalau dia punya duit lebih baik adalah cari rumah secondary. Rumah secondary jadi opsi ya Pak ya? Opsi. Mungkin rumah yang secondary itu lebih ke rumah yang sudah ready untuk Udah dihuni ready. atau rumah-rumah yang memang udah rumah lama gitu atau bagaimana Pak? Kalau mungkin untuk anak milenial bisa cari rumah mungkin yang siap huni lebih baik ya, karena mungkin dari segi kos ya, cuma tinggal renovasi sedikit aja udah bisa langsung huni. Tapi kalau memang punya budget yang lebih, bolehlah beli lokasi yang baik, lalu dibangun baru. Wah, ya, begitu guys kalau kalian mau beli rumah. Nah ini kan tadi mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan dari kaum milenial yang mau beli atau para pembeli. Nah sekarang nih para penjual nih, berarti kalau misalkan nih kan Bapak property agent, berarti kan bisa dua-duanya kan, orang mau nyari, setahu saya kan gitu ya Pak, orang mau Betul. nyari sama orang mau beli itu bisa ke konsultan properti seperti itu. Nah kalau misalkan orang mau jual nih Pak, nah ini gimana nih Pak? Nah, oke. Kalau orang menjual sekarang ini berarti lihat kondisinya juga. Niat dia untuk jual rumah itu apa? Oh harus tahu ya Pak ya? Harus tahu. Kita sebagai property agent juga harus menanyakan, menggali dulu keperluannya dia. Biasanya apa aja tuh Pak alasan jual Nah, Pak? biasanya banyak faktor sih, tapi yang banyak kita temuin sekarang ada untuk pindah rumah, pindah kota, pindah tempat kerja. Iya. Nah, biasanya kalau orang yang pindah lokasi kerja, dia jualnya harganya biasanya harga yang bagus, karena dia perlu uang untuk living di tempat yang baru. Iya. Karena rumah itu memang tidak dibutuhkan lagi. Beda sama biasa beli sama investor. Oke. Kalau dari investor mereka belinya biasanya investor memang kerjaannya jual beli rumah kan. Iya. Nyari yang rumah murah gitu ya rumah Pak ya? murah mereka rubuhkan, mereka Iya. bangun baru dia jual. Iya. Mereka cari untung. Di situ biasa agak harga agak lumayan. Iya. Ya kan. Jadi kalau lihat dari itunya. Kalau dia investor yang menjual, mereka cari untung, ya selalu kan. Tapi ada juga kebutuhan mendesak. Kadang-kadang ada beberapa kondisi kebutuhan membuat biaya sekolah, biaya atau yang rumah sakit, obat. obat. Iya, iya. Nah itu biasa mereka lebih minta jual cepat dan minta jual secepatnya dengan harga yang mungkin lebih bawah harga pasar. Oke. Berarti nanti kalau ada misalkan kalian penonton ini yang ada alasan salah satu di antara yang tadi disebutkan oleh Pak Kimsen, butuh uang atau memang akan pindah keluar kota, intinya berniat ingin menjual rumah. Nah itu gimana Pak kalau misalkan kita ingin kayak property agent, apa hal-hal yang harus kita waspadai atau kita notice di awal untuk menitipkan properti kita gitu. Terus kisaran komisi mungkin untuk mengedukasi ya pasarannya itu berapa, jangan sampai kita kan nggak tahu ada agent-agent yang liar yang mematok harga mungkin di luar standar seperti itu. Gimana Pak tipsnya Pak? Pertama yang kita harus perhatikan, agentnya siapa yang kita titip. Harus cari Harus tahu. lihat latar belakang agentnya itu dulu. Oke. Nah, jadi kita juga nggak boleh taruh agent yang sembarangan. Karena agent itu dalam tanda kutip banyak hal-hal juga kejadian kayak kemarin mafia tanah. Itu biasanya kerjasama sama agent-agent gitu juga gitu. Agent-agent yang sifatnya nakal. Berarti nggak semua agent kita harus bisa percaya ya Nggak Pak bisa. ya? Jadi Oke. usahakan adalah cari brandnya dulu pertama. Ada juga agent yang ada brand atau tidak ada brand begitu ya bedaannya. Lebih baik cari brandnya dulu yang memang udah dikenal masyarakat, Iya, yang reputasinya baik Iya, gitu kan. iya. Terus baru lihat agentnya.
Karena kan begitu agentnya di dalam brand tersebut ada proteksi dari agentnya. Personilnya maksudnya Pak? Pertama kita lihat brandnya dulu kan. Brandnya dulu, Bisa contoh di iya. beberapa brand di Indonesia udah baik kan. Iya. Bisa dilihat di situ. Setelah kita tahu brandnya baru kita choosing Orangnya. Oh, oke. Baru kita lihat Baru kita percaya atau enggak nitipin. ya ini kan untuk orang yang baru pertama ya, Iya, titip ya. Kecuali kalau betul. kalian udah punya yang kenal ya. Iya, makanya ini tipsnya kan Pertama supaya ya. kita tidak kena inilah. Dan gitu kita lihat reputasinya, kalau bisa cari agent yang sudah ahli atau mengenal lingkungan di mana kita jual rumah itu. Nah, itu penting karena tuh wawasan penting. agent harus mengetahui juga ya Pak ya. Lokasinya gimana. Karena dia dengan cara gitu dia bisa tahu untuk menjual caranya bagaimana, harga yang dipasarkan yang harus iya. berapa gitu kan. Dia ada referensinya ya. Referensinya. Terus yang ketiga adalah siapkan semua data-data tentang rumah itu dengan terbuka ke agent itu. Oke, Harus surat terbuka. menyurat seperti itu Pak Surat harus kita bentuk open. suratnya harus open. Itu aman Pak kita buka semua data. Dikasih tahu tapi jangan dokumen itu di copy. Kalau agent yang baik kita paling dilihatkan Kalau udah percaya boleh gitu. ya. Kalau sebelumnya kita cuma lihatkan aja, semua sertifikat ini udah ya, lengkap udah gitu lengkap, ya. sertifikatnya ada. Hanya diperlihatkan saja, jangan dikasih kopi. Oke. Jangan dikopikan, kopinya jangan. Iya, Pasti iya. perlihatkan memang kalau dokumen. Jadi kalau komplit. kita belum kenal ya Pak Belum ya. kenal. Oke. Apalagi belum ada transaksi ya. Betul. Oke. Lalu nanti baru setelah itu komisi mungkin Pak. Nah, kalau untuk komisi, menurut aturan Indonesia ya, REB sendiri. Oh berarti ada yang mengatur ya Pak ada ya. mengatur sebenarnya Indonesia ini ada Jadi nggak perlu khawatir kalau mau menitipkan agent pun pasti ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya, oke. Nah, untuk RMB itu punya aturan untuk jual beli. Iya. Aturan di Pulau Jawa itu adalah antara 2 sampai 5%. 2 sampai 5 Pulau Sampai 2, Jawa ya 5%. Pak ya. Pulau Jawa dan Jawa di luar Bali lah. Di Indonesia di luar Bali. Di luar Bali. Di Indonesia di luar Bali itu antara 2 sampai 5%. Kalau Bali sendiri Pak? Kalau Bali sendiri itu 5 sampai 10. Oke, berarti itu Ya. bergantung negosiasi ya Pak ya. Negosiasi. Kita tapi ada range-nya, jadi kita bisa tahu batasnya di mana, Iya, ya kan? iya. Terus lalu untuk sewa menyewa, Sewa menyewa. kalau di luar Pulau Bali ada 5 sampai 8. Oke, 5 sampai 8 maksimal ya Pak ya. Maksimal. Berarti kalian harus tahu kalau udah ada agent properti yang matok 20% itu udah gila berarti udah di luar angka normal ya Pak. Lalu ada lagi tambahan di agent lain tuh kalau di Bali sendiri itu antara 10 10% sewa Oke, sampai 15. Sampai 15. Nah, itulah payung-payung yang akan menjadi tips bagi penonton Ayana Official supaya tahu nih, jadi supaya melek tentang properti juga nih, kita diedukasi langsung oleh ahlinya seperti itu. Mungkin terakhir Pak, apa nih Pak pesan untuk penonton Ayana Official nih Pak? Silakan Pak. Tips untuk jual beli rumah, satu adalah benar-benar kita harus tahu siapa agent yang kita titipkan. Oke. Reputasinya kita harus tahu dia baik apa enggak. Ya. Kedua, orangnya itu enak diajak komunikasi. Ya. Ya, jangan ada agent memang yang sifatnya ya ada WA ke saya aja, WA tapi saya nggak mau ditelepon nggak diangkat. Itu lebih baik kalian hindari saja. Berarti harus ada ini ya, intim. Nah, karena gini, paling simpel kalau kita kenal sama seseorang kayak by WA, kita tidak tahu orangnya, apa kita bisa percaya sama dia? Ya. Jadi usahakan setiap kali titip properti sama agent, kita ketemu langsung, tatap muka. Jadi kita bisa lihat karakter dia, kita bisa percaya atau tidak. Ya. Kalau kalian merasa ada yang apa aneh-aneh, lebih baik langsung tinggalkan saja. Kalau agentnya kerjanya cuma terima WA langsung kerjakan, biasanya dan dia nggak mau telepon, biasanya mereka dia akan kerjakan di pasar. Hanya ngumpulin data Ngumpulin aja. data aja. Iya, iya. Keseriusannya nggak ada. Keseriusannya nggak ada. Nah, begitu tips dari ahli pakar dari konsultan property agent. Jadi kalian minimal udah tahu dasar-dasar ketika kita punya properti banyak gitu kan, mau jual beli gitu. Minimal udah tahu basic-basicnya, regulasi di properti itu seperti apa. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe dan boleh nih di komen di YouTube ini. Kira-kira next kita mau bahas topik apa nih? Karena Pak Kim Sen ini mengetahui banyak tentang properti, kita bisa tanya sepuasnya. Nah, silahkan di komen. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih Pak Kim. Terima kasih semua.